1471. Di sisi lain, di hutan yang sangat jauh dari kota, Guntur dan Lutfi bergerak memasuki hutan. Hachim, setelah mengambil beberapa langkah, Lutfi tiba-tiba bersin. "Hei, aku sudah menyuruhmu untuk memakai pakaian tebal. Lihatlah kamu flu sekarang," ujar Guntur. "Pergi," Lutfi memaki. "Aku tidak tahu kamu seperti wanita tua yang sibuk memikirkan cucunya. Sebaiknya kamu memakai pakaian. Kita berdua laki-laki, dan kamu hanya memakai celana pendek. Aku merasa, ini sangat berbahaya," seru Guntur yang tidak berdaya. "Berhenti bicara omong kosong. Aku akan menebasmu jika berbicara lagi." Lutfi menatapnya. "Baiklah." Guntur terbatuk dan berkata, "Namun untuk yang terakhir kali, bisakah kamu benar-benar menemukan jejak Blade Berserker? Petunjukku sangat terbatas. Dia telah hilang selama ribuan tahun. Banyak orang belum menemukannya selama ribuan tahun. Aku tidak bisa menjaminnya," Lutfi berkata. "Selain itu, aku akan memperlihatkanmu pertunjukan besar besok. Apa yang ingin kamu lakukan?" seru Guntur. "Kamu akan tahu besok," Lutfi berkata dengan penuh semangat. Di kota Yara, tepatnya di istana, melihat tubuh gosong di depannya dan kartu-kartu di atasnya, wajah Hammer terlihat sangat suram. Ada beberapa orang di sebelah mayat itu. Mereka sedang memeriksanya. Tubuhnya telah meledak dan tidak berbentuk lagi. "Lapor, Raja." Orang yang memeriksa mayat itu berkata, "Mayat ini, betul." "Betul siapa?" tanya Hammer dengan wajah murung. "Ini yang mulia, ini Gormel." Orang itu menundukkan kepalanya. Seketika wajah Hammer berubah. Dia merasa kesal dan sangat ketakutan. Ini pasti ulah Lutfi, Raja Langit Berbintang. Dengan karakteristik magis yang tidak biasa, dia membawa masalah besar bagi orang-orang Big Jade. Apalagi Lutfi mengatakan bahwa dia ingin orang Big Jade yang mencapai Uncomon level dikubur bersama saudaranya. Dan sekarang terjadi situasi seperti ini di kota Yara. Bukankah maksudnya, Hammer sedang diawasi oleh Lutfi? Tangan dan kaki Hammer terasa dingin saat memikirkan itu. Ancaman dan tekanan yang diberikan Lutfi tidak sebanding dengan Damar. Meskipun telah dicari oleh Big Jade selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah tertangkap, dan bahkan berkeliaran secara bebas di Big Jade. Dia bisa bersembunyi dengan mengandalkan karakteristik magisnya. Yang terpenting adalah Lutfi sangat kuat. Cukup kuat untuk menjadi sangat bengis. Mor yang ada di sebelahnya mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak, menatap Hammer dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Perbuatan Lutfi ini sangat aneh. Dia mungkin baru saja menyerang kota Yara dan membuat serangan yang dibuat-buat. Dia membuat orang berpikir dia akan menyerangmu. Membuat orang lain mengendurkan kewaspadaan pada mereka." Lalu, Hammer mengangguk. Di sisi lain, Damar kembali ke kediamannya. Ketika dia tiba, Talia dan Winston juga telah kembali. Talia mengerutkan kening saat melihat Damar. "Apakah kamu yang melakukan 3 ledakan sebelumnya?" Damar tersenyum dan berkata, "Iya. Aku menyelesaikan seorang ahli bela diri tahap penyelesaian." Talia berkata dengan gembira, "Kalau begitu, hanya tersisa 6 ahli bela diri tahap penyelesaian di bawah Hammer, dan kebanyakan dari mereka berada di luar kerajaan Jiglan. Totalnya ada 7 orang ahli bela diri tahap penyelesaian yang asli orang Big Jade di bawah genggaman Hammer. Sebenarnya, populasi Big Jade tidak begitu banyak. Meskipun mereka memiliki gen dan bakat yang sangat baik, tapi tahap penyelesaian mereka tidak begitu hebat. Alasan mengapa mereka memiliki banyak tahap penyelesaian yang budak adalah karena mereka menggunakan banyak tempat di alam semesta untuk dijadikan sebagai cawan bina untuk mengumpulkan ahli bela diri tahap penyelesaian dan orang-orang berbakat. Oleh karena itu, ada lebih dari 20 ahli bela diri tahap penyelesaian saat mereka berangkat untuk melawan Big Jade. Kemampuan bertarung ini juga merupakan kemampuan bertarung utama semua kerajaan di Big Jade. Mereka sendiri hanya ahli bela diri Uncomon level. Mereka bisa menakut-nakuti dan memperbudak orang. Ini juga alasan mengapa Damar dan yang lainnya merasa mereka bisa melawan Hammer saat waktunya tiba. Jika melakukannya dengan benar, mereka memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Hammer. Namun, Damar tidak yakin untuk membunuh Hammer. Jika dia melarikan diri, bajingan itu akan mengekspos koordinat bumi, dan itu akan bermasalah. "Apakah sudah mengumpulkan informasi yang berguna?" tanya Damar. Dewa Mabuk memainkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa di sini. Namun, aku sudah lumayan beradaptasi dengan gaya hidup di Big Jade." Talia merenung dan berkata,
aku telah mengumpulkan beberapa informasi. Ternyata, Big Jade tidak setenang kelihatannya. Aku mendengar sesuatu hari ini. Hah, Damar meliriknya dan berkata, apa? Orang Big Jade memiliki alokasi sumber daya bersama. Dengan kata lain, selain mengambil energi stone, mereka juga akan memiliki bagian dari alokasi sumber daya bersama untuk kultivasi. Ini pasti ada hubungannya dengan kekuatan dan pekerjaan mereka. Jadi, mereka ingin masuk untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Berbicara tentang ini, Thalia merenung dan berkata, namun, inilah hal yang paling penting. Hanya ada satu hal yang menentukan status sosial di dunia ini, yaitu kekuatan. Jadi, mereka menciptakan black market karena ingin naik tingkat. Oh ya, Damar tampak terkejut dan berkata, black market. Iya, Thalia mengangguk dan berkata, orang Big Jade memiliki metode Peak Undying Flame dan Eternal Undying Flame yang berbeda. Pada awalnya, Eternal Undying Flame tidak memiliki energi stone. Jadi, mereka mencoba untuk menjual metode Eternal Undying Flame kepada ahli bela diri Peak Undying Flame. Para ahli bela diri Peak Undying Flame biasa akan membeli energi stone untuk berkultivasi lebih cepat. Thalia berkata, ini adalah skala awal dari black market. Di belakangnya, semuanya dijual di black market. Apalagi ada banyak hal baik dan buruk dijual di sana. Ini adalah satu-satunya tempat di luar hukum Big Jade, ujar Thalia. Di black market, mereka tidak menanyakan identitas dan asal-muasal. Orang yang memasuki black market harus memakai topeng. Setiap hari Rabu, black market akan diadakan di pegunungan kota Sinear dimulai saat malam hari. Seru Thalia. Damar mengangguk dan berkata, ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali. Namun, itu tidak terlalu berguna untuk kita. Keberadaan black market adalah salah satu keunikan Big Jade, tetapi tujuan Damar adalah menyelesaikan Hammer. Mengumpulkan informasi tentang Hammer sangat sulit. Tidak ada cara untuk menanyakan informasi selevel Hammer di black market. Thalia menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Mungkin aku tidak dapat mengumpulkan informasi tentang Hammer, tapi mungkin aku dapat menemukan beberapa cerita tentang Blade Berserker dan memiliki kesempatan untuk menemukan solusi mengenai mata iblis. Saat membicarakan ini, Thalia mengerutkan bibirnya dan berkata, sebenarnya, jika bukan karena takut kalian menghadapi masalah saat melawan Hammer, aku sebenarnya ingin pergi dengan Yani dan yang lainnya. Damar tersenyum terharu, kuharap mereka tidak dalam bahaya. Seru Lilia, komunikator dunia ini dapat berkomunikasi dimanapun. Hubungi mereka setiap hari untuk memastikan keselamatan mereka. Damar mengingatkan, siap. Desi yang ada di sebelahnya mengangguk. Setelah Thalia melaporkan segalanya, Damar mengalihkan pandangannya ke Smiley dan Satli. Smiley dan Satli bergumam, kami telah mengumpulkan informasi yang lebih menarik. Apa? Damar agak terkejut mendengar perkataan Smiley. Yang lainnya juga menatap Smiley. Setelah diperhatikan oleh mereka, Smiley terbatuk dan berkata, aku dan Satli pergi ke sebuah tempat hiburan di sore hari. Ada tempat yang seperti permainan papan, tapi permainannya sangat aneh. Salah satu permainannya adalah mencari Blade Berserker. Hah, masa sih? Damar tercengang. Bersambung, 1472. Dia merasa bahwa dirinya sepertinya meremehkan pengaruh Saka di Big Jade. Saka adalah kepercayaan hampir seluruh budak. Orang luar yang bisa meyakinkan orang Big Jade. Inilah yang diyakini banyak orang. Tampaknya ada banyak kisah tentang dia di dalam orang Big Jade sendiri. Bahkan, mengembangkan permainan papan untuknya. Permainan ini dimainkan oleh banyak orang. Orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan. Mereka percaya pada 7 dewa dan mereka yang bermain bersama agak mirip dengan para pengikut Blade Berserker. Satli berkata, di dalam permainan, semua orang akan memainkan beberapa peristiwa besar yang pernah dialami Saka. Saat bermain, mereka akan bergosip tentang beberapa hal satu sama lain. Smiley berkata, salah satu dari mereka menyebutkan beberapa hal. Hal pertama memiliki hubungan tertentu dengan black market yang dikatakan Thalia. Mereka mengatakan bahwa katanya para penanggung jawab black market kota Yara pernah memiliki hubungan yang baik dengan Blade Berserker. Black market akan menjual informasi rahasia tentang Blade Berserker minggu ini. Selain itu, penanggung jawab black market terus mencari seseorang yang dapat menerjemahkan naskah rahasia Blade Berserker. Akan ada halaman catatan Blade Berserker dan penerjemah bisa mendapatkan informasi rahasia tentang Blade Berserker.
Seru Smiley. Damar terkejut. Dia ingin menyelesaikan masalah mata iblis, dan harapannya sekarang jatuh pada Blade Berserker. Entah menemukannya dan menanyakan solusinya, atau menemukan jalan yang telah dilaluinya dan mencari sendiri solusi mata iblis. Tidak peduli yang mana, informasi ini patut dicoba. Lilia menatap Smiley dan berkata, informasi yang kedua. Informasi yang kedua, Smiley berkata, adapun mengenai Hammer, dikatakan bahwa Hammer memiliki hubungan dekat dengan salah satu kelompok bajak laut bintang 5. Damar mengerutkan kening dan berkata, jika orang-orang biasa ini mengetahui informasi seperti ini, Satya pasti tahu juga. Jelas bahwa itu hanya rumor atau Satya sengaja merahasiakannya dari kita, ujar Dewa Mabuk. Nak, bagaimana menurutmu? Dewa Mabuk menatap Damar. Damar tersenyum. Dia mendapat banyak informasi dari mulut Gormel. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku bertanya kepada Gormel siapa orang penting yang Hammer temui setelah dia kembali. Berdasarkan perkataan Gormel, Hammer telah pulih dari cederanya. Selama masa pemulihannya, dia bertemu 2 orang. Yang pertama adalah Mor yang baru saja tiba hari ini. Satunya lagi, tanya Lilia. Damar merenung, dia juga tidak tahu siapa satunya lagi. Orang itu jalan melalui jalan rahasia. Setelah bertemu Hammer dia langsung pergi. Gormel tidak tahu siapa dia. Sekarang tampaknya Hammer tidak memilih untuk mengekspos koordinat planet utama. Jika dipublikasikan dengan kondisi kerajaan Jiglan yang buruk, dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Lilia berpikir baik-baik dan berkata, jadi, sangat memungkinkan dia hanya memberitahu orang-orang ini, atau dia hanya memberitahu mereka tentang planet utama, tapi tidak memberitahu koordinatnya. Damar merasa bahwa pemikiran Lilia masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, baguslah jika begitu. Hanya saja sangat sulit untuk mengkonfirmasinya sekarang. Kita harus mempersiapkan plan B. Kemudian, dia memandang Smiley dan Satli, tetua, aku khawatir bahwa kalian harus pergi ke kerajaan Moldova untuk melakukan pengintaian. Aku akan pergi berdiskusi dengan Satya dan memintanya untuk mengirim seseorang dan mengantar kalian ke sana. Perhatikan setiap gerakan kerajaan Moldova. Jika mereka memiliki ekspedisi skala besar, langsung hubungi kami. Smiley mengangguk dan berkata, baik. Selain itu, jangan sampai mengambil risiko. Damar mengingatkannya, kami sangat menghargai hidup kami. Jangan khawatir tentang itu. Seru Smiley dengan senang. Haruskan aku ikut dengan mereka? Tanya tetua Min. Damar menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kita dapat bertarung dengan Hammer kapan saja. Sekarang kita hanya memiliki 5 orang yang tersisa. Jika ada yang pergi lagi, mungkin tekanan kita akan lebih besar. Damar berkata sambil tersenyum, aku ingin mengingatkan, ini adalah masalah menemukan jalan keluar. Kerajaan Palet adalah salah satu jalan keluarnya. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka, jadi kita harus menemukan jalan keluar yang lebih baik. Setelah melakukan serangan, pasti akan menarik perhatian orang Big Jade. Pastikan kita bisa keluar dengan aman pada saat itu. Lalu, guru harus segera menembus Uncomon level. Aku juga harus menemukan cara untuk membuat beberapa kemajuan dan berusaha untuk membunuhnya dengan satu serangan. Talia mengerutkan kening dan berkata, satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana memastikan apakah Hammer memberitahu informasi itu kepada orang lain. Ini terlalu sulit untuk dikonfirmasi, kecuali menjadi orang yang ada di sekitar Hammer. Damar tersenyum dan berkata, sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin untuk menjadi orang di sekitar Hammer. Lilia menaikkan alisnya. Dia menatap Damar dan berkata, kamu ingin menyelinap masuk lagi. Damar tersenyum dan berkata, jika tidak ada cara lain untuk menggali semua ini, maka hanya ada satu pilihan. Aku akan menggunakan karakteristik magis untuk menyelinap ke sisi Hammer. Dia menghubungi Gary setelah berdiskusi dan memintanya untuk mengantarkan Smiley dan Satli ke ibu kota kerajaan Moldova untuk mengintai setiap gerakan Mor. Setelah itu, dia membiarkan yang lain istirahat. Pagi hari berikutnya, Damar dibangunkan oleh panggilan dari Gary. Dia bangun, lalu menyambungkan panggilannya, hei, ada apa pagi-pagi sekali? Maaf mengganggu istirahatmu. Pada saat itu, Gary berkata, terjadi masalah dengan kerajaan Swinton. Lutfi menyerang ibu kota kerajaan Swintoninton, kota Mukden. Hah, Damar terkejut dan berkata, apakah ini dapat mengekspos kami? Tidak akan. Gary menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja.
Terlihat wajahnya yang murung di dalam video. Hanya saja apa? Damar mengerutkan kening. Ada sosok Guntur yang merupakan orangmu dalam masalah ini. Gary berkata, sudahlah, aku akan mengirimkan detailnya padamu. Tidak lama kemudian, Damar menerima video. Masalah ini melibatkan Guntur. Damar tidak berani ceroboh dan memanggil semua orang. Kemudian, dia membuka videonya. Ada sebuah tembok kota yang menjulang tinggi di video itu. Itu adalah kerajaan yang paling agung di Big Jade, ibu kota kerajaan Swintoninton. Di gerbang kota, ada papan besar dengan tulisan Kota Mukden. Itu merupakan tempat bagi banyak orang Big Jade melakukan aktivitas. Kota ini sangat makmur. Lalu, potongan kartu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit Kota Mukden. Kemudian, Damar melihat Guntur di dalam video. Orang ini tidak menyamar dan memperlihatkan penampilan aslinya. Dia telanjang dada dan menunjukkan kulitnya yang gelap. Dia tampak sangat kuat. Di gerbang kota, beberapa orang bergegas keluar. Kemudian, mereka semua dihentikan oleh seseorang dengan 2 pedang. Kemudian, Guntur bergegas menembak, mengaum, dan langsung menghancurkan ambang pintu kota Mukden. Video tersebut berhasil membuat Damar tercengang. Damar langsung tahu bahwa pria yang bertelanjang dada dan 2 buah pedang yang disilangkan di punggungnya adalah sosok yang membuat orang gemetar ketakutan di galaksi Big Jade. Dia adalah Lutfi, Raja Langit Berbintang. Terdapat pedang yang bersilang di punggungnya, janggutnya lebat, dan dia bertelanjang dada. Satu-satunya yang dipakai adalah celana pendeknya, itu merupakan ciri khasnya. Menurut informasi yang Damar ketahui, pria ini berpenampilan bengis dan gila, tapi hatinya sangat lembut. Dia selalu menemukan jalan keluar untuk semua yang dia lakukan. Ini mengingatkan Damar pada sebuah kalimat yang dicatat oleh Adrian pada naskah rahasia yang tersisa tentang kegunaan karakteristik magis. Pengguna magis tidak akan melakukan pertunjukan jika tidak mempersiapkan apa-apa. Lutfi bolak-balik berkali-kali ke dalam Big Jade. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Meskipun Big Jade sehebat ini dan banyak orang yang mengejarnya, tapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Kekuatannya sendiri bisa terlihat jelas. Bersambung, 1473. Namun, Damar tidak habis pikir. Guntur baru dalam 1 hari pergi mencari solusi untuk mata iblis. Bagaimana dia bisa bersama dengan Lutfi? Selain itu, Guntur mengekspos penampilannya dan memiliki ambang pintu ibu kota kerajaan Swinton dengan tombak panjangnya tanpa penyamaran. Peristiwa kota Mukden ini sangat mengejutkan seluruh Big Jade dan bahkan seluruh galaksi Big Jade dibandingkan dengan 3 ledakan Damar di kota Yara. Guntur, Talia berkata tanpa daya, kenapa dia tidak menutupi dirinya sama sekali? Dia tidak mungkin diculik oleh Lutfi ini, kan? Apakah menurutmu dia terlihat seperti diculik? Ujar Lilia. Video yang diputar tiba-tiba berhenti. Damar bergegas menghubungi Gary kembali. Setelah terhubung, Gary berkata, apakah kalian masih bisa tenang? Bagaimanapun, kalian sudah mendapat perintah untuk dibunuh. Ya, terjadi 3 kali ledakan di hari pertama Damar datang ke kota Yara. Dia menghancurkan seorang anggota keluarga kerajaan di kota Yara. Pada malam harinya ketika semua orang sedang tidur, orang lainnya dari kalian dan Lutfi merebut ambang pintu kerajaan Swinton. Damar menatap Gary dan bertanya, lalu, apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Melarikan diri. Lutfi membunuh banyak orang, lalu membawa teman kalian pergi. Kerajaan Swinton akan marah. Perintah memburu dikeluarkan di pagi hari, tapi tidak ada jejak sedikit pun, ujar Gary dengan sangat serius. Damar merasa sedikit lega. Gary berkata saat itu, Rajaku menelepon hari ini untuk menanyakan apa artinya ini dan apa hubungannya dengan Lutfi. Damar tercengang dan menjelaskan, aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Namun, kamu juga tahu bahwa temanku pergi sendirian. Aku curiga dia diculik oleh Lutfi. Gary tercengang, lalu merenung dan berkata, kamu tidak perlu begitu siaga. Sebenarnya ada hubungan pribadi antara Rajaku dan Lutfi. Dia tidak akan mengekspos kalian. Damar sedikit bernapas lega. Pada saat itu, Gary merenung dan berkata, karena kejadian kalian dan Lutfi terjadi bersamaan, lebih baik aku memberitahu kalian bahwa Lutfi dapat berhasil masuk Big Jade sebenarnya karena perlindungan dari kami. Damar terlihat terkejut. Gary, apa yang ingin kerajaanmu lakukan? Namun, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Setelah berbincang beberapa kata,
mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Setelah mematikan panggilannya, Thalia berkata, bagaimana Guntur bisa bersama dengan Lutfi? Tidak tahu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memanggilnya dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian, dia menekan komunikatornya. Namun, tidak menunjukkan bahwa terhubung dengannya. Itu membuat Damar mengerutkan keningnya. Berdasarkan penjelasan Gary sebelumnya tentang Big Jade, sinyal komunikasi ada di seluruh penjuru, kecuali beberapa tempat seperti Tanah Terlantar Dewa. Komunikator Guntur tidak bisa tersambung. Entah memang dia yang mematikannya, atau dia memasuki tempat seperti itu. Namun, Damar sedikit lega memikirkan bahwa dia memiliki ahli bela diri tingkat tinggi seperti Lutfi di sekitarnya. Mereka menghubungi Wendy dan Yani. Setelah memastikan keselamatan mereka, lalu beberapa orang duduk. Dewa Mabuk bertanya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Masih mengumpulkan informasi. Selain itu, aku memikirkannya tadi malam untuk memastikan apakah koordinat bumi telah terekspos atau belum. Aku memutuskan untuk menyelinap ke dalam istana. Damar berkata dengan serius. Meskipun Lilia tidak ingin melihat Damar menggunakan cinya untuk mempercepat pembukaan mata iblis, tapi tidak punya cara lain untuk memastikan masalah ini. Jadi, dia tidak menolaknya. Damar berkata, saat aku tidak ada dan kalian mendiskusikan sesuatu serta ada perbedaan pendapat, Thalia yang akan mengambil keputusan. Oh, iya, Thalia berkata, hari ini adalah hari Rabu dunia mereka. Akan ada black market di malam hari. Bagaimana kalau kita? Damar mengangguk dan berkata, sepertinya tidak apa-apa jika ingin pergi ke sana karena ada informasi tentang Blade Berserker. Terlebih lagi kita bisa lebih memahami dunia ini. Sebelum memecahkan masalah ancaman mata iblis dan koordinat bumi, Damar berpikir bahwa dia mungkin akan menghabiskan banyak waktu di dunia ini. Setelah berbincang, selain Muci, Desi, dan Kristal, sisanya masih berkelompok berpasangan. Tetua Min dan Dewa Mabuk secara otomatis menjadi satu kelompok. Damar dan Lilia mengelilingi setiap tempat. Mereka seperti sedang jalan-jalan, benar-benar terlihat santai. Tentu saja tidak semua tempat. Sebagian besar tempat yang mereka kunjungi adalah tempat tinggal orang-orang yang bekerja di dalam istana. Damar harus memilih seseorang untuk menggantikannya, lalu menyelinap ke sana. Dia harus membiasakan diri dengan aturan internal istana, dan sekaligus memahami orang kepercayaan Hammer yang sebenarnya. Dia harus menjadi orang kepercayaannya untuk memiliki kesempatan mengkonfirmasi dari Hammer apakah dia telah membocorkan koordinat bumi. Tentu saja Gary yang mempersiapkan informasi orang-orang ini. Sebagian besar dari orang-orang yang berada di dalam istana adalah orang tingkat menengah atau beberapa pejabat kerajaan Jiglan. Kekuatan mereka sebagian besar adalah Eternal Undying Flame atau Immortal Undying Flame. Setelah melihat Damar membunuh seorang tahap penyelesaian tanpa terekspos sama sekali, Gary mulai mengagumi Damar. Sementara di saat Damar mencari tujuannya, di sisi lain Big Jade, Tanah Terlantar Dewa. Orang Big Jade tidak dapat mencari tahu sendiri seberapa luas tanah-tanah terlantar dewa. Ini adalah medan perang kuno, tempat yang ditinggalkan oleh para dewa. Fenomena gelap di tempat ini polar night, tapi tidak ada cahaya matahari sepanjang hari. Pada saat itu, dua garis muncul di tepi. Guntur melihat kegelapan di depannya dan berkata, apakah kamu yakin ada jejak Blade Berserker di tempat ini? Kamu tidak percaya? Iya. Lutfi berkata dengan tidak puas. Kedua orang itu memiliki hawa yang mirip. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan, Guntur tidak memiliki sifat rendah diri dan Lutfi juga sama. Lutfi mengatakan kemarin bahwa dia akan melakukan suatu trik, dan Guntur mengatakan dia ingin berpartisipasi. Mereka membuat rencana yang sempurna. Kemudian, Lutfi menemukan bahwa riasan penyamaran Guntur sedikit pudar. Jadi dia menyemprotkan jiwa lelakinya untuk menunjukkan wajah aslinya dan membiarkan orang lain tahu bahwa mereka tidak bisa dibunuh. Itu baru pria sejati. Guntur berpikir itu masuk akal. Kemudian, dia menghapuskan riasan penyamarannya dan menunjukkan wajah aslinya. Pada saat itu, dia melihat dunia yang gelap itu dan berkata, bagaimana semua ini terbentuk? Sudah lama terbentuk di sini. Katanya senjata api kuno tertinggal di medan perang dan menghasilkan komponen udara khusus di dalamnya. Hal itu dapat melindungi penyebaran cahaya dari luar. Seru Lutfi, bukankah itu berarti kita hanya bisa melakukannya ketika kita masuk? Tanya Guntur, ini untuk mencegah cahaya masuk dari luar,
tapi bukan berarti tidak bisa menyebar ke dalam. Ujar Lutfi. Guntur berpikir itu masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, apakah ada hal yang lainnya? Dikatakan juga bahwa ini adalah tempat di mana Dewa Kekacauan mati. Ketika Dewa Kekacauan mati, kekuatan kutukan runtuh. Disinilah sumber kutukan itu. Lutfi berkata, namun, tidak banyak orang yang berani masuk. Kenapa? Tanya Guntur. Karena sangat berbahaya di dalam. Lutfi berkata, aku pernah masuk sekali dan hampir mati di dalam. Sangat berbahaya untuk memasukinya. Guntur terdiam beberapa saat. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata, tempat di mana Dewa Kekacauan terlibat dalam pertempuran, bukankah itu berarti mungkin ada solusi untuk mata iblis? Secara teoretis, kemungkinan ada. Lutfi bertanya dengan penuh perhatian, kamu tidak takut? Untuk apa takut? Guntur tersenyum dan berkata, ada seseorang yang hidupnya jauh lebih berharga daripada aku. Bersambung 1474. Di sisi lain, di Gunung Binatang Buas. Gunung ini merupakan salah satu dari beberapa tempat berbahaya di Big Jade. Berdasarkan pemahaman Damar, ada banyak binatang buas yang sangat berbahaya di Big Jade sebelumnya. Katanya, binatang buas tersebut bisa membahayakan dunia. Jauh pada zaman kuno, seorang pria yang disebut Matahari membunuh naga di timur dan iblis di barat. Lalu, semua binatang buas yang besar dan berbahaya dibawa ke Gunung Binatang Buas. Mereka yang meninggalkan gunung tersebut akan dibunuh. Pria bernama Matahari itu juga merupakan kepercayaan banyak orang, yang dikenal sebagai Dewa Matahari. Inilah bagaimana Gunung Binatang Buas terbentuk. Apakah itu mitologi, ucapan belaka, atau karena penyebab lainnya? Intinya semua binatang buas berbahaya di Big Jade berkumpul di tempat ini. Cuma di sini. Dan hal yang paling mengejutkan adalah selama manusia tidak memasuki Gunung Binatang Buas, mereka tidak akan memilih untuk menyerang dunia biasa. Ada orang-orang Big Jade yang bertanggung jawab atas sekitar Gunung Binatang Buas. Setiap negara memiliki stasiun. Pekerjaannya cukup sederhana, terutama bertanggung jawab untuk mengamati pergerakan binatang buas di Gunung Binatang Buas. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak ada binatang buas yang menyerang. Jadi, pekerjaan itu dianggap oleh banyak orang sebagai pekerjaan yang gaji buta, sangat mudah. Pada saat itu, ada dua sosok cantik yang berdiri di kaki Gunung Binatang Buas. Apakah di sini? Tanya Wendy. Yani mengangguk. Dia berkata dengan berbisik, jejak Blade Berserker. Kemudian, cincin di jarinya tiba-tiba memanjang dan menunjuk ke Gunung Binatang Buas. Dengan semakin banyak pemahaman tentang mata iblis, sekarang mereka menempatkan solusi mata iblis pada Blade Berserker. Oleh karena itu, mencari jejak Blade Berserker juga menjadi cara mereka untuk memecahkan mata iblis dan harapan bagi Damar untuk bertahan hidup. Setelah mengkonfirmasinya, benang perang Yani memendek menjadi cincin lagi dan dipasang di jarinya. Kemudian, dia mengeluarkan koin perak dan diam-diam berkata, apakah memasukkan gunung ini bisa mengancam nyawa? Koin itu terbang dan jatuh ke tanah. Ia menghadap ke atas. Jawabannya, iya. Alis Yani berkerut melihat hal itu. Wendy yang ada di sebelahnya menatapnya dan berkata, kamu kembalilah. Kekuatanmu terlalu lemah. Aku akan masuk sendiri. Yani mengangkat alisnya dan menatap Wendy, lalu berkata, kamu pikir aku akan takut? Tidak. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berpikir kamu akan takut. Aku hanya berpikir kamu tidak perlu melakukan ini untuk Damar. Sudah cukup dengan apa yang kamu lakukan sampai sekarang. Aku dan Damar telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tidak kalah darimu. Yani berkata dengan tenang, selain itu, tidak. Kamu memasuki gunung ini karena ingin menemukan jejak Blade Berserker. Itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku bisa membantumu menghindari beberapa risiko yang tidak perlu. Wendy terdiam, lalu mengangguk dan berkata, kamu harus pergi jika ada bahaya. Yani tidak banyak bicara, dia mengambil langkah menuju gunung. Damar tidak tahu bahwa Yani dan Wendy telah memasuki tempat yang sangat berbahaya untuk menyelesaikan mata iblisnya. Pada saat itu, dia dan Lilia sedang duduk di tempat yang mirip dengan kedai teh. Sambil minum sambil melihat melalui jendela ke sebuah perumahan yang tidak jauh darinya. Kebanyakan tempat tinggal Immortal Undying Flame sebenarnya di udara. Big Jade tidak memiliki begitu banyak Immortal Undying Flame. Seharusnya tempat tinggal di udara dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Beberapa orang juga bisa memilih untuk tinggal di pegunungan untuk melakukan pencerahan dengan tenang. Demikian pula, beberapa orang ada yang suka menikmati pujian dari ahli bela diri Peak Unding Flame biasa, dan suka tinggal di kota. Rumah yang Damar amati saat ini adalah rumah seorang ahli bela diri Immortal Unding Flame. Damar memilih dan mengamati beberapa orang. Semuanya sebagian besar adalah Eternal Unding Flame dan Immortal Unding Flame. Namun, sangat sedikit Immortal Unding Flame yang tinggal di bawah. Damar berpikir lama, jika dia ingin bergabung dengan bagian inti kerajaan Jiglan, dia harus memilih yang Immortal Unding Flame. Karena itu, dia mengunci 3 orang untuk sementara. Dari 3 orang ini tidak ada yang merupakan orang baik, jadi tidak ada beban psikologis untuk Damar membunuh mereka. Perlu beberapa hari baginya untuk memahami kebiasaan hidup mereka. Jadi, dia tidak akan terungkap ketika dia berpura-pura menjadi mereka. Pria yang tinggal di rumah di seberangnya bernama Rai. Dia seorang ahli bela diri Immortal Unding Flame. Pekerjaan utamanya adalah mengelola industri kerajaan Jiglan. Sebagai salah satu petinggi, dia setiap hari akan bertemu Hammer dan melaporkan beberapa pekerjaan di lapangan. Dia memiliki akses langsung ke Hammer, dan tentu saja yang paling penting adalah orang ini memiliki akses ke orang kepercayaan Hammer. Ini adalah batu loncatan Damar. Damar mengamatinya selama seharian. Rai ini adalah orang dengan kepribadian berapi-api. Sebagai Immortal Unding Flame, dia memenuhi syarat untuk merekrut beberapa pelayan. Seorang Immortal Unding Flame akan memiliki bisnisnya sendiri, dan pelayannya sendiri. Dia bisa merekrut puluhan Eternal Unding Flame dan ribuan Unding Flame. Tentu saja orang-orang itu adalah yang diperbudak. Orang Big Jade sendiri tidak akan memilih untuk melakukan hal semacam ini. Mereka semua adalah orang berstatus tinggi. Hanya dengan kekuatan, dapat memperoleh sumber daya yang sesuai dengan mereka. Selama di Big Jade, Unding Flame hanyalah orang biasa. Rai memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia memukul dan memarahi pelayannya setiap saat. Setelah duduk sepanjang sore, Damar mendengar beberapa makian Rai dan jeritan para pelayan. Damar masih membutuhkan beberapa hari untuk terbiasa dengan temperamen dan kebiasaannya. Lalu, menemukan waktu yang tepat untuk menyelesaikannya dengan tenang. Sekitar pukul 6 malam hari, Damar dan Lilia kembali ke rumah. Mereka harus pergi ke Black Market di malam hari. Pasar malam adalah nama lain dari Black Market. Sesampainya mereka di rumah, wajah Muci tampak girang. Dia sedang bermain dengan topeng yang dibelikan Talia untuknya. Sepertinya dia menantikan perjalanan pasar malam. Kalian sudah kembali. Talia tersenyum saat melihat Damar. Pada saat itu, dia memberikan 2 topeng untuk Damar dan Lilia. Ini untuk kalian. Damar melihat-lihat topengnya. Pada saat itu, Dewa Mabuk berkata, aku tidak akan pergi dengan kalian. Kalian para anak muda bisa pergi ke sana. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga rumah dan berlatih. Damar juga tidak bersikeras menyuruhnya ikut. Dia mengangguk dan berkata, berhati-hatilah. Mereka memasak makanan mereka sendiri. Selama 2 hari ini Desi sangat sibuk. Dia sudah menguasai cara membeli kebutuhan rumah. Dunia ini sangat berkembang. Sudah tidak perlu keluar untuk membeli sayuran. Mereka dapat membeli barang-barang melalui yang mirip dengan internet, lalu dikirimkan dengan robot. Ini sangat mudah. Setelah makan, sekitar pukul 7, mereka turun dan berjalan menuju ke kota Siniar. Saat itu, ada begitu banyak orang seperti air mengalir yang tiada habisnya di kota Siniar. Damar dikejutkan dengan hal itu. Apakah pasar malam begitu populer? Damar terkejut. Talia tersenyum di belakang topengnya dan berkata, ini hanya ada seminggu sekali. Itu mungkin menjadi kesempatan bagi banyak orang. Namun, aku tidak menyangka begitu populer seperti ini. Damar dan yang lainnya berjalan jauh keluar kota. Mereka menyusuri jalan ke arah Gunung Sirium. Seluruh Gunung Sirium adalah tempat yang dikembangkan untuk rekreasi dan hiburan. Banyak jalan telah dibangun di atasnya. Pada saat ini, jalanan terang benderang. Di kedua sisi jalan ada banyak kios dan segala macam barang dijual. Banyak hal aneh dan baru yang belum pernah diketahui Damar dan yang lainnya. Talia, Muci dan yang lainnya sangat bersemangat. Damar, Talia memotret Damar dan berkata, bagaimana jika kamu dan Dr. Lilia pergi mencari informasi rahasia? Aku akan mengajak yang lainnya jalan-jalan. Damar melihat 3 orang yang lainnya dan berkata, baiklah. Kamu bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Jangan membuat keributan.
Tentu saja, selama tidak ada Hammer, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Thalia. Thalia mengangguk dan membawa Winston, Muchi, dan Daisy, lalu berpisah dengan Damar dan Lilia. Damar dan Lilia tidak memerhatikan mereka lagi dan berjalan menuju kedalaman Gunung Sirium sambil mencari-cari informasi yang berguna. Bersambung, 1475. Damar, seru Lilia tiba-tiba sambil menengadahkan kepalanya menatap ke arah langit. Apa kamu menyadari sesuatu? Sesuatu? Apa? Tanya Damar. Galaksi Big Jade sangat mirip dengan galaksi matahari, termasuk planet Skyred dan juga planet Martis. Big Jade dan Bumi akan memiliki kesamaan. Jika dipikir-pikir, bukankah galaksi Big Jade merupakan versi besar dari galaksi matahari? Ucap Lilia. Ya, aku tahu itu. Jawab Damar sambil mengangguk perlahan. Bukannya kita sudah pernah membahas hal ini? Tapi, keduanya juga memiliki perbedaan. Imbul Lilia sambil merenungkan sesuatu. Lihatlah ke langit. Damar pun menengadahkan kepalanya menatap langit. Big Jade memiliki penghijauan yang bagus sehingga memiliki udara yang bagus pula. Di langit pun dipenuhi dengan bintang yang bersinar terang. Keindahan malam seperti ini sangat jarang bisa dinikmati di bumi. Memangnya apa? Tanya Damar. Kamu tidak menyadarinya, ucap Lilia sambil menunjuk ke arah langit. Langit Big Jade tidak memiliki bulan. Begitu mendengar penjelasan Lilia, sekujur tubuh Damar tiba-tiba bergidik. Langit Big Jade memang dipenuhi dengan banyak bintang, namun tidak ada bulan di atas sana. Ketika Damar dan yang lainnya tiba di galaksi Big Jade, sebenarnya mereka telah berasumsi jika galaksi Big Jade dan galaksi matahari dibuat menggunakan cetakan yang sama. Besar kemungkinan ini merupakan salah satu struktur alami dari sebuah planet utama. Mereka pun tidak begitu peduli dengan keberadaan bulan, toh ini adalah hari pertama mereka menginjakkan kaki di Big Jade. Namun, saat Lilia membahas masalah ini, Damar pun baru menyadarinya. Mungkin, satelit seperti bulan bukan menjadi komposisi yang diperlukan dari sebuah planet di galaksi ini, ucap Damar setelah larut dalam pemikirannya. Lilia pun kembali merenung beberapa saat ketika mendengar penjelasan Damar. Sudahlah, aku malas memikirkannya. Jika ada waktu, kita minta saja orang lain untuk menjelaskannya. Kita juga tidak begitu paham mengenai struktur pembentuk planet utama. Bahkan kita sama sekali tidak mempelajarinya, sahut Lilia kemudian. Damar pun nampak mengangguk setuju. Setibanya di Big Jade, mereka hanya fokus pada tugas dan menggali informasi tentang hubungan antara Hammer dan Mata Iblis. Mereka tidak terlalu banyak bertanya mengenai definisi dan pemahaman dari struktur planet utama. Keduanya pun mengobrol hal lain dan terus menyusuri jalan. Kedatangan mereka ke tempat ini bisa dibilang cukup pagi. Tapi di sekitar Gunung Sirium sudah berkumpul banyak orang. Semua orang nampak mengenakan topeng, masing-masing dari mereka pun tidak akan saling mengenal satu sama lain. Dengan membawa sebuah kotak, mereka berdua pun melangkah masuk. Tujuan mereka tentu saja ingin mengikuti acara lelang yang ada di puncak Gunung X. Di acara lelang, besar kemungkinan akan ada informasi rahasia mengenai Blade Berserker. Hal itu juga menjadi sebab kenapa hari ini banyak orang membludak di tempat ini. Kotak yang Damar bawa berisikan Energy Stone. Keduanya berjalan ke suatu tempat di tengah gunung. Selama perjalanan, mereka berdua melihat gerombolan orang sedang mengelilingi sebuah tempat, entah apa yang sedang mereka semua lihat. Di sana, nampak seseorang dengan mengenakan sebuah topeng dan pakaian serba hitam. Dia terlihat sibuk bukan main. Tertata sebuah meja di sana. Di atas meja ada sebuah kotak kaca transparan yang berisi selembar kertas di dalamnya. Damar sontak menyipitkan kedua matanya, kerutan di dahinya pun menebal. Sebelumnya, Tetua Smile mendapatkan informasi akan ada sebuah tulisan tangan Blade Berserker yang dipajang pada pasar malam-malam nanti. Siapa saja yang bisa menguraikan tulisan tangan itu, maka berhak mendapatkan kesempatan menerima informasi Blade Berserker dari pemilik Black Market. Meski bisa menguraikan dan menerjemahkan isi tulisan tangan Blade Berserker, tapi Damar tidak berniat menggunakan cara itu sebagai gantinya. Tanpa berpikir pun dia juga tahu. Begitu identitasnya terbongkar, itu artinya banyak orang yang akan tahu dia dan Blade Berserker berasal dari planet yang sama. Jika hal itu terjadi, akan ada banyak pasang mata yang mulai mengawasinya. Tak dapat dipungkiri, pengaruh Blade Berserker di dunia ini sangatlah besar. Dan oleh sebab itu Damar tidak berniat untuk melakukannya. Alasan kedua, keberadaan Black Market ini mendapat persetujuan dari banyak orang.
Meski ada yang mengatakan pemilik black market ini bukanlah mereka para petinggi kerajaan Jingga, tapi insting Damar justru mengatakan tidak seperti itu. Dia merasa keberadaan black market sedikit banyak ada hubungannya dengan petinggi kerajaan Jiglan, jika tidak, mana mungkin akan begitu stabil seperti ini. Dilihat dari sudut manapun, Damar tidak memiliki alasan untuk membongkar identitas aslinya. Tentu saja, Damar tetap berniat melihat tulisan tangan Blade Berserker itu. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang sudah ditulis oleh leluhurnya itu. Namun, tepat ketika Lilia dan Damar menatap ke arah gerombolan, terdengar sebuah suara dari arah belakang. Kalian juga tertarik dengan tulisan tangan Blade Berserker. Suara yang dikeluarkan terdengar seperti seorang wanita, tapi saat Damar menoleh, orang itu memakai topeng dengan perawakan yang terlihat seperti seorang pria. Voice changer, ucap Damar sembari menatap orang itu penuh ragu. Dia ingin memastikan orang itu benar-benar seorang wanita atau pria. Tapi, jika dilihat dari perawakan tubuh orang itu, Damar merasa jika orang itu adalah seorang pria. Bagaimanapun, bentuk dadanya begitu rata. Aku sudah meneliti rahasia yang ditinggalkan Blade Berserker selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku merasa telah sanggup menguraikan beberapa arti tulisannya. Bahkan, aku sudah menguraikan beberapa kata di lembaran ini. Tertarik, aku bisa menjual murah pada kalian, ucap orang itu. Oh, Damar menatapnya dengan penuh minat. Kenapa aku harus percaya denganmu? Huruf yang ditinggalkan Blade Berserker sebenarnya mirip seperti piktograf, huruf terbentuk dari bagaimana tampilan objek. Dan itu merupakan kunci untuk menerjemahkannya. Hanya saja, sangat sulit jika huruf digabungkan. Ucapnya sembari terhenti sejenak. Bagaimana? Sudah terlihat kalau aku adalah fans berat Blade Berserker. Damar sedikit terkejut saat mendengar penjelasan orang itu. Memang sih, karakter tulisan yang ada di bumi memang terbentuk dari piktograf. Sebenarnya, tidak ada kesulitan untuk menerjemahkannya saat berada di bumi. Tapi berbeda saat berada di Big Jade, tingkat kesulitannya benar-benar di atas rata-rata. Mengingat kondisi alam yang berbeda, banyak tumbuhan dengan bentuk yang berbeda muncul di sini. Tentu saja konsep membuat piktograf sangatlah berbeda jauh. Oleh karena itu, meski teknologi sangat berkembang di planet ini, tapi mustahil untuk bisa menguraikan tulisan Blade Berserker dengan mudah. Tapi, orang ini bisa sampai memikirkan ilmu piktograf. Tentu saja Damar tidak bisa memandangnya dengan sebelah mata. Tidak tertarik, ucap Damar sedikit tersenyum. Kalian tidak percaya denganku, ucap orang itu. Damar tidak ingin berlama-lama berhubungan dengan orang itu. Dia pun sedikit membungkuk dan kemudian berjalan ke arah gerombolan orang-orang. Terlihat jelas, ada banyak orang yang sangat tertarik dengan lembaran itu. Bagaimanapun, banyak orang yang mengira jika lembaran tersebut berisi peninggalan rahasia Blade Berserker. Tapi, mungkin karena lembaran kali ini sering ditampilkan dan banyak yang tidak bisa menguraikan, jadi seusai mereka melihat lembaran itu, banyak yang langsung pergi. Karena semakin sepi pengunjung, pemilik lembaran pun menaruh lembaran itu di atas meja, tanpa merasa takut akan direbut oleh orang lain. Bagi sebagian orang, tulisan tangan Blade Berserker merupakan harta berharga yang tidak ternilai. Pemilik lembaran itu memiliki nyali yang cukup besar. Dia yakin jika tidak akan ada yang berani merebut lembaran itu darinya. Damar tidak terlalu memperdulikannya, dia bersama Lilia pun melangkah ke barisan paling depan. Mereka berdua mencoba memahami tulisan yang ada di lembaran itu. Lembaran kali ini berisikan sedikit catatan dari Blade Berserker, bahkan hanya nampak sebuah kalimat saja. Kampung halamanku sepertinya sedang diawasi oleh seseorang, aku ingin kembali untuk memastikannya, tapi Daryl memberitahuku, kepulanganku akan membuat kampung halamanku musnah, jadi dia tidak ingin memberitahuku kemana arah jalan pulang. Setelah membaca kalimat itu, kerutan di dahi Damar semakin menebal. Hanya ada kalimat sederhana yang tertulis dalam lembaran itu. Tidak ada lanjutan apapun, wajar jika Damar nampak bingung saat ini. Dia menoleh ke arah Lilia, Lilia pun menunjukkan wajah seriusnya. Damar mengedipkan mata ke arahnya, ayo kita pergi. Lilia mengangguk dan mereka pun pergi. Namun, belum terlalu jauh mereka pergi, Damar terlihat menghentikan langkah kakinya. Dia menyadari jika orang yang sebelumnya mengobrol dengannya sedang mengikuti mereka di belakang. Kenapa kamu membuntuti kami? Tanya Damar sembari menoleh menatap orang itu. Kalian kenal bukan dengan tulisan tangan Blade Berserker tadi? Ucap orang itu sambil tersenyum. Bersambung.